Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hadir kembali ya dan jumpa kembali bersama saya di channel Roy Otomotif. Di sini ya teman-teman, video saya yaitu tentang perkabelan atau jurusan bagian lampu besar yang mengalami kondisi mati total di bagian jalur-jalur perkabelan atau di sekakel ya, yang mengalami kondisi tidak bisa fungsi. Di sini sepeda motor Smash atau Suzuki Titan sama saja ya teman-teman. Apapun jenisnya itu di jalur perkabelannya itu sama. Nah, di sini ya teman-teman, agar teman-teman semua bisa memahami dan bisa tahu untuk mengatasinya ya teman-teman, apabila mengalami kondisi lampunya mengalami kondisi mati ya, sedangkan lampu bulannya atau lampunya itu masih bisa nyala ya, atau ndak putus, tetapi ketika dipasang lampunya dihidupkan ndak bisa nyala. Itu biasanya ada di jalur perkabelan atau di bagian soket-soket yang mengalami kotor atau kendor. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja kita cek ya, atau kita kontrol di bagian mana yang mengalami kondisi kerusakan. Mesin saya hidupkan dulu ya teman-teman, agar biar tahu. Di sini saya nyalakan. Di sini ada sekakelnya ya. Ini dua jalur. Yang pertama jalur lampu kota dan lampu belakang, kedua lampu besar atau lampu depan ini ya. Nah, kemudian di sini kok masih nyala. Nah, di sini masih nyala ya. Karena apa? Karena di sini menyambung di bagian diambilkan dari jalur lampu kota, teman-teman. Nih, jalur lampu kota ini diputus, kemudian disambung ke jalur lampu besar. Nah, di sini saya lepas ya. Apakah nanti lampunya bisa mati atau tidak? Oke, teman-teman, di sini sudah saya lepas. Kemudian kita lihat di bagian depan, lampunya mati. Sedangkan sekakel ini masih nyala ya. Masih aktif sekakelnya. Nah, masih aktif loh ya. Nah, ini masih aktif. Tetapi di sini tidak nyala sama sekali. Sedangkan sepul lampu ini normal-normal saja, regulatornya juga normal. Ya, caranya untuk bisa memahami, bisa tahu ya penyebabnya, kita lepas saja di bagian soket ini ya teman-teman. Kita lepas soketnya biar nanti paham ya bagian mana yang mengalami kondisi mati. Di sini ada dua soket ya teman-teman. Satu di bagian lampu kota dan yang satu jurusan lampu besar. Di sini yang biasanya yang lampu kota itu di bawah. Kita lepas dulu. Nah, ini sudah terlepas keduanya. Kita coba kita jumper ya teman-teman. Pertama kita cek setrumnya dulu, apakah ada setrum nyala atau tidak. Kita konsletkan di bagian bodi sini, di bodi ya. Kita konsletkan dulu di sini ya. Di sini tidak nyala sama sekali, tidak ada setrum. Kemudian yang satu kita konsletkan juga tidak ada setrum sama sekali. Kemudian kita cek yang satu ini ya teman-teman. Ini di bagian yang ini ya. Kita coba kita konsletkan. Ini
sama saja juga tidak bisa nyala. Semua kabel-kabel ini tidak ada setrumnya ya teman-teman. Kita tinggal mencari jalurnya lagi. Kita cari ya jalur yang dari spool yang masuk ke jalur sekakel ini ya teman-teman, kita cari. Ini kita turut kabelnya. Oke, ini ya jalurnya ada di sini. Kita melepas soketnya ini ya teman-teman. Nah, ini sudah terlepas soketnya yang jalur dari sekakel. Kemudian kita cari kabel warna kuning. Ya, kuning strip putih juga ada ini di sini. Kita coba yang ini ya. Yang pertama ini kuning strip putih. Kita jumper. Di sini tidak nyala. Kita cari kabel yang kuning lagi ini. Kita jumper juga. Tidak ada setrum sama sekali. Ini juga kita jumper lagi. Tidak ada setrum ya teman-teman. Oke, di sini yang bagian soket besar ini tidak ada setrum. Kemudian kita cari kembali, ini ada kabel kuning ya. Ini ada kabel kuning, kita cek. Nah, kita lepas. Kemudian kita jumper ya teman-teman kabel kuning ini. Kita konsletkan. Di sini sama saja tidak bisa nyala. Nah, kita cari lagi ya teman-teman, di bagian mana yang mengalami putus. Terpaksa kita melepas bagian ini ya, dek-deknya kita lepas. Oke teman-teman, di sini kita lihat di bagian soket kiproknya ya. Kita cek di bagian soket kiprok. Nah, di sini sudah terlepas, kita tinggal copot ya teman-teman. Kelengket sekali ini. Di sini biarlah terlepas dulu ya teman-teman. Kemudian kita jumper di kabel warna kuning. Kita nyalakan dulu ya mesinnya ya teman-teman. Walaupun kita lepas soket kiproknya, tetapi mesin masih tetap hidup dikarenakan masih ada akinya ya. Kita jumper di bagian sini ya teman-teman. Di bagian lampu kuning, jurusan kabel warna kuning. Ini kabel warna kuning ini dari spool. Kemudian kita konsletkan. Ini bisa dilihat ya teman-teman, saya konsletkan di sini saja. Nah, berarti di bagian spool ya itu normal-normal saja ya teman-teman. Setrumnya masih bagus, masih oke. Kemudian saya kembalikan soketnya. Kita coba kita jumper tanpa menggunakan regulator di sini. Oke teman-teman, di sini masih mati semua ya, masih juga tidak ada setrum sama sekali.
Kemudian kita cari lagi ya teman-teman, kita preteli dulu ya di bagian kabelnya ini. Saya coba menggunakan multitester ini. Oke, di sini menggunakan multitester seperti ini. Ya, kita tancapkan kabel setrum di sini, kita tancapkan. Tidak nyala. Tidak nyala. Ini fungsi ya, berarti normal. Yang ini nyala ya teman-teman, nyambung. Tetapi kenapa tidak bisa hidup ya? Coba kita cari kembali ya. Kabel duanya ini harus bisa mengeluarkan setrum. Kalau tidak mengeluarkan setrum, tidak bisa dikonsletkan ya, tidak ada setrumnya, pasti tidak akan bisa nyala. Oke teman-teman, kita jumper kembali ya, kita lihat setrumnya lagi. Ini di bagian ini ya, ini putus malah saya sambung. Oke, kita jumper. Ini kita konsletkan ya teman-teman. Sini ini ada setrum ya, setrumnya sudah ada ya, sudah ada. Kemudian yang satu kita jumper lagi. Ini yang satu, dua-duanya ini ya, kabel dua-duanya ini harus bisa mengeluarkan setrum. Ini kita jumper lagi. Ini teman-teman, yang satu ya, yang satu kita jumper. Enggak ada setrum yang satu. Kemudian yang satu lagi kita jumper. Yang satu ada setrum ya, yang satu ya teman-teman. Kemudian yang di bawah ini ya, yang ini kabel kuning ini satu, ini apakah ada setrumnya atau tidak? Yang satu ada ya teman-teman, tetapi yang satu ini tidak ada ya. Ini ada, yang ini tidak ada. Di sini yang satu ini dari spool masuk ke sini ya. Kemudian yang satu ini mengirimkan setrum. Yang satu ini biasanya mengirimkan setrum ke jarak dekatnya lampu ya. Kita coba kita pasang ke sekakel ya teman-teman, apakah bisa nyala atau belum lampunya. Ini sudah terpasang, tetapi lampunya masih tidak bisa nyala ya teman-teman. Ini tidak bisa nyala. Nah, di sini saya mau lepas kembali dan saya untuk melihat pada sekakelnya ya. Biasanya yang mengalami kerusakan di bagian sekakel. Cara melepasnya itu sangat mudah, ini didorong ya. Di sini ada kancingnya. Seperti ini. Kemudian yang satu didorong juga. Kita dorong satunya lagi. Kita tinggal lepas. Nah, di sini ada pencetannya ya teman-teman. Nah, tinggal ngeklik saja. Saya bubarin dulu ya. Nanti kita bersihkan.
kalau tidak diberikan ya. Saya coba bersihkan dulu. Cara melepasnya seperti ini, kita congkel di bagian ini ya. Ini ada tempatnya. Seperti ini. Ini sudah terlepas. Kemudian kita lihat ya teman-teman, ini kotor sekali. Ini ya. Ini kotor sekali, kita bersihkan dulu dengan amplas. Oke teman-teman, di sini sudah saya bersihkan, tinggal pasang kembali seperti semula. Kalau nanti tidak bisa, terpaksa kita ganti yang baru ya. Tetapi biasanya nih dibersihkan itu bisa kembali normal, tetapi entah ini bisa atau tidak ya, kita lihat nanti hasilnya. Kemudian kita coba, ini bagus. Oke, coba kita pasang kembali. Oke, sudah termancap. Kita hidupkan mesin, kita nyalakan, kita coba hidupkan ya teman-teman. Di sini skakelnya lihat, masih tetap tidak nyala ya, masih tetap tidak nyala. Terpaksa ini skakelnya yang mengalami kerusakan ya teman-teman ya. Daripada ini nanti susah, kita susah untuk membelikan ini ya, dari kita ambilkan di bagian yang jalur setrum yang satu saja. Ini kita ambilkan ke sini, kita potong, kita sambungkan ke sini. Kita potong yang ini ya teman-teman. Ini ya, ini kan ada dua skakel, dua kabel. Ini yang satu sudah terpotong karena dulunya dibuat lampu DC ya. Ini kita tinggal mau motong di bagian yang ini ya. Kalau tidak dipotong, kita ini kan aja ya, seperti ini, agar bisa mengirim sinyal setrum ya nanti. Kita sambungkan seperti ini, kita coba dulu yang bawah naik ke atas, kemudian kita cek apakah lampunya nyala. Ini ya teman-teman, yang kita ini ya tadi kurang apa ya, mohon maaf, kurang pas. Yang kita sobek adalah yang ini ya, yang bagian ini, buat untuk penggantian skakel ini ya. Sementara lampu kota nanti kita ikutkan dengan lampu besar saja. Ini kita putus saja buat untuk lampu besar ya teman-teman. Ini kita putus saja buat untuk lampu besar. Kita coba buatkan kabel seperti ini. Nih kita sambung ke sini. Caranya gini ya teman-teman, kalau kita tidak mengganti skakel ya, caranya kita sambungkan seperti ini ke kabel warna agak endoksen ya. Dan kemudian kita sambungkan ke sini ya. Yang ini setelah tersambung di sini, kemudian kita sambungkan ke sini. Nah, kita lihat untuk lampunya nyala atau tidak. Ini ya, ini sudah nyala lampunya. Saya coba jarak dekatnya lampu, masih mati ya teman-teman. Saya cek kembali. Oke ya teman-teman, ini sudah nyala. Saya coba lagi ya jarak jauhnya. Oke, udah normal. Nah gini ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kalau mengalami kondisi kerusakan skakel ya, di sini kan ada satu ya, ada 1, 2, dan di sini yang satu ini hanya untuk menghidupkan lampu kota. Kalau ke sini lampu besar. Kalau di bagian lampu besar tidak bisa nyala, kerusakan pada skakel, tinggal kita menyambungkan seperti ini. Ini ya kabel seperti ini, warnanya ini ya agak endoksen, atau kita gandengkan salah satu kabel yang naik ke bagian sini ya, bukan
bukan yang kuning ini, di jalur ini bukan, di jalur si ini yang putih ini kita sambungkan jalur yang sekakel putih ini, seperti ini ya. Nih gitu, ini sudah kelihatan ya teman-teman gitu. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Karena ini sudah potongan dari sananya, karena lampunya itu pernah dibuat DC ya, kemudian kita aslikan kembali. Oke, kita pasang lagi kiproknya. Sudah terpasang ya kiproknya. Kalau tidak ada kiproknya, lampunya nanti akan putus kalau kita geber gasnya ya. Makanya di sini kita pasang kembali, supaya kiprok ini gunanya untuk menahan bagian lampu besar ini supaya geberan gas tidak putus, dan gunanya untuk mengisi daya baterai ya. Oke, ini sudah jelas ya teman-teman. Sudah, terima kasih. Caranya seperti ini untuk pengoperasian pada jalur lampu yang mengalami kondisi mati total. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like juga di komen. Terima kasih.